Batavia, saya dari stasi Santa Lucia Mumbai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan ini dapat kita ketahui bahwa Yesus telah memilih murid-murid pertamanya, yakni Yohanes, Andreas, Simon Petrus, dan Filipus. Tetapi hal ini tidak terjadi begitu saja, karena dimulai pada saat Yesus lewat dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Segera murid yang lain mengikut Yesus dan sampai ke tempat tinggalnya. Begitu juga keesokan harinya saat Yesus pergi ke Galilea dan bertemu dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Mendengar kata-kata Yesus yang mengajak agar Filipus mengikutinya, serta Filipus menerima ajakan Yesus, karena Filipus percaya bahwa ia adalah Yesus, seperti yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Teman-teman yang terkasih, kita mendengar kata "ikutlah", maka kita pasti akan berpikir tentang suatu tujuan, yakni tujuan kemana kita akan diajak, siapa yang mengajak kita, atau apa yang mendorong kita untuk ikut. Maka sama halnya seperti Yesus mengajak Filipus, dan dia meyakini bahwa Yesuslah yang mengajaknya, dan dia pun percaya lalu mengikutinya. Sama halnya dengan kita, teman-teman. Sebenarnya banyak dari kita yang telah dipanggil oleh Yesus,
dan panggilan itu juga bermacam-macam caranya. Panggilan bukan hanya berbicara tentang pekerjaan kita, bukan juga sebatas profesi, tetapi panggilan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa dengan mudahnya menolak panggilan Tuhan, karena kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Atau mungkin kita pernah berkata, "Aku punya banyak kelemahan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memilihku?" Hal itu menunjukkan keraguan-raguan. Keraguan-raguan akan apa? Tuhan tidak ragu kepada kita, tetapi kita yang sering meragukan Tuhan dan diri sendiri. Karena ketika Tuhan memilih kita, Tuhan akan melengkapi kita. Panggilan Tuhan bukan soal siap atau tidak, tetapi tentang mau taat atau tidak. Dan sekarang kita mau dipakai Tuhan dalam rencananya atas hidup kita. Melalui renungan ini, kita diajak untuk siap dan mau mendengar panggilan Tuhan. Karena dengan mendengar panggilannya, maka kita akan lebih mengenal betapa besarnya kasih karunia-Nya atas hidup kita. Teman-teman, panggilan dari Tuhan sesungguhnya bukan sesuatu paksaan, melainkan sebuah kesempatan dan rahmat bagi kita untuk bersaksi akan kebaikan Allah itu sendiri, yang tampak dalam diri Yesus Kristus yang kita imani. Maka dengan demikian, ajakan yang sama dengan para murid pertama, ikutlah aku. Apakah kita berani menanggapi panggilan Tuhan itu? Sekian renungan dari saya. Terima kasih.